Tuhan punya mujizat buat situasimu, buat keadaanmu. Berhenti memberi alasan kepada Tuhan. Kenapa keadaanmu tetap seperti ini? Kenapa ada masalah ini? Berhenti tapi ceritakan sama Tuhan. Tuhan, untuk masalah yang aku hadapi ini, aku mau mujizat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya percaya kita diingatkan oleh Tuhan bahwa untuk masalah kita, tantangan di hidup kita, untuk apa yang jadi kesulitan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya mujizat buat setiap kita. Masalahnya banyak orang percaya bukan menunggu mujizat. Maafkan saya harus bilang ini, tapi menunggu alasan mengapa keadaannya tetap seperti itu. Menunggu alasan mengapa sakitnya belum sembuh-sembuh juga. Mengapa keuangannya belum juga pulih. Menunggu alasan itu. Ingat ketika Yesus datang ke dekat kolam Bethesda. Di sana ada orang lumpuh. Di Yohanes 5, 38 tahun dia lumpuh. Dan kemudian Yesus mendekati orang itu. Dan Yesus memberikan satu pertanyaan di dalam Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, jadi Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lihat, bukankah ini pertanyaan yang aneh? Dia sudah menunggu kesembuhan cukup lama, 38 tahun ada di dekat kolam itu. Tapi Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya menyentuh sampai kedalaman hati. Maksud Yesus, mau nggak engkau meninggalkan sakitmu tanpa alasan apapun? Maukah engkau percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan? Karena kita tahu dia menjawab bukan, "Aku mau sembuh." Dia nggak jawab itu. Tapi dia jawab dengan alasan, "Tuhan, kalau aku belum sembuh hari ini, karena keadaannya." Keadaannya apa? Siapa yang lebih dulu ketika airnya goncang masuk, maka dia akan sembuh. Itulah keadaannya, itulah posisinya. Jadi saya kalah cepat sama orang lain. Kemudian dia berkata, ketika air itu goncang, tidak ada orang yang mau membantu aku supaya aku bisa sembuh. Dia menaruh alasan karena keadaan, karena orang lain. Karena dia cukup lama di situ, jadi juga orang berebut untuk masuk ke kolam itu ketika airnya goncang. Dia memberi alasan-alasan. Dia bukan menunggu mujizat dari Yesus. Dia menunggu orang bertanya dan dia kasih tahu alasannya. Berhenti buat alasan-alasan. Selama engkau terus memperkatakan alasan mengapa hidupmu hari ini seperti ini, mengapa ekonomimu seperti ini, mengapa keadaan rumah tanggamu seperti ini, maka engkau kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat. Karena Yesus bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Paulus berkata seperti ini dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, gak perlu cari-cari kenapa alasannya kita ada di keadaan yang seperti ini. Gak perlu korek-korek alasannya kenapa terjadi hal yang seperti ini. Tapi datang sama Tuhan, lupakan yang di belakang, datang sama Tuhan, berharap akan mujizat yang Tuhan bisa kasih. Berharap akan perbuatan baik Tuhan, yaitu mujizatnya Tuhan bisa berikan. Di dalam Alkitab ada contoh Bartimeus, orang buta, yang datang ketika Yesus lewat. Dia berkata, "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Yesus tetap berjalan, tapi dia teriak semakin keras, "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Bahkan sampai murid-murid Yesus, kalau mau kita baca ada di Markus 10, ayat 46-52. Bahkan murid-murid Yesus berkata, "Jangan ganggu Yesus, teriakanmu mengganggu banyak orang, diam." Tapi semakin dia dilarang, dia semakin keras berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Dia tidak peduli alasan mengapa dia buta, dia tidak peduli orang-orang berkata apa tentang
perbuatannya, tapi dia ingin melihat mujizat. Dia bukan ingin memberitahu alasan kenapa dia buta dan dia belum sembuh, tapi dia ingin melihat mujizat. Dan Yesus berhenti, Yesus memanggil Bartimeus. Kemudian yang menarik kalau saudara baca di dalam Markus 10, Bartimeus menanggalkan jubahnya, jubah orang buta. Dia berharap dia nggak akan pakai jubah itu lagi, dan Yesus menyembuhkan. Dan kita tahu kisahnya berakhir Yesus menyembuhkan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, Tuhan punya mujizat buat situasimu, buat keadaanmu. Berhenti memberi alasan kepada Tuhan, kenapa keadaanmu tetap seperti ini, kenapa ada masalah ini. Berhenti tapi ceritakan sama Tuhan, Tuhan, untuk masalah yang aku hadapi ini, aku mau mujizat. Dan saya percaya, sama seperti orang lumpuh yang 38 tahun itu kemudian Yesus tolong. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kemudian kita tahu orang itu segera angkat tilamnya, bangun dan berjalan. Nggak cari alasan lagi sekarang, tapi dia berani bertindak atas apa yang Tuhan katakan. Dia berani melangkah atas apa yang Tuhan katakan. Dia nggak cari-cari lagi alasan kenapa dia sakit, tapi dia mendengarkan perkataan Yesus. Dan dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Waktu dia mau melakukannya, mujizat terjadi di sana. Miliki iman bahwa ada kebaikan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan mau berikan buat kita. Melangkah dengan iman. Kalau Tuhan suruh ampuni orang, ampuni dulu. Kalau Tuhan suruh berkati orang, berkati segera. Kalau Tuhan suruh melangkah, melangkah segera. Kalau Tuhan suruh berbalik, bertobat dari perbuatan yang jahat, berbalik, bertobat segera. Dan saya percaya mujizat Tuhan selalu punya buat setiap kita. Satu kisah lagi, kalau kita ingat Naaman di 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. Ketika Naaman diperintahkan untuk, kalau mau lihat mujizat, nyebur di Sungai Yordan. Dia sempat marah, kenapa ngapain jauh-jauh suruh nyebur di Sungai Yordan 7 kali. Tapi setelah itu dia tetap melakukannya. Waktu dia melakukannya, ada mujizat. Dia melangkah, ada mujizat. Melangkah, ada pertolongan Tuhan. Melangkah, ada perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan kerjakan. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita percaya akan janjinya, percaya akan firman-Nya, percaya akan perkataannya. Apapun yang Tuhan perintahkan di Alkitab, kita mau melangkah, kita mau jalan, kita mau lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan sementara kita melakukannya, ada mujizat. Ingat 10 orang kusta di dalam Lukas. Kitab Lukas dikatakan 10 orang kusta datang pada Yesus. Yesus bilang, tunjukkan dirimu kepada imam. Padahal orang kusta nggak boleh menunjukkan diri kepada imam. Tapi 10-10-nya melangkah. Di tengah jalan, saya suka Alkitab bilang di tengah jalan. Selama orang itu mau melangkah, di tengah jalan, 10-10-nya sembuh. Walau kita tahu kisah ini berakhir dengan 1 orang saja yang kembali kepada Yesus. Dan bukan hanya mendapat kesembuhan, orang itu mendapatkan Yesus. Tapi waktu melangkah, di tengah jalan ada mujizat. Di tengah langkahmu ada mujizat. Ampuni orang yang perlu engkau ampuni, berkati orang yang perlu engkau berkati, berubah untuk karakter-karakter yang perlu engkau ubah. Maka saya percaya sementara engkau baru saja melangkah, mujizat terjadi. Pagi ini saya percaya setiap kita bukan kebetulan menyaksikan Morning with the Word, tapi Tuhan sedang menggugah hati kita bahwa adalah maunya Tuhan. Ada mujizat untuk masalah kita. Adalah kehendaknya Tuhan. Tuhan mau tolong setiap kita. Dan di pagi hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita, berhenti cari alasan kenapa bisa nggak ada mujizat. Tapi mulailah percaya bahwa Tuhan pasti kasih mujizat. Lalu bergeraklah, melangkahlah dengan iman, maka waktu engkau melangkah, mujizat disediakan bagimu. Puji Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih buat kebenaran yang merdekakan kami, buat firman yang mengingatkan kami, buat perkataan yang menjamah hati kami, memerdekakan kami. Berkati Tuhan Yesus setiap kami dengan firman-Mu yang tidak akan kembali dengan sia-sia, mengerjakan kuasa mujizat buat setiap kami.
Jamah anak-anakmu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak ada satu pribadi yang dilewatkan oleh Tuhan. Kemana pergi melangkah hari ini ada mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yesus saya, Yesus yang masih buat mujizat sampai hari ini, dan saya mau terima mujizatnya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di media sosialmu, di status WhatsAppmu. Dari sekian banyak orang, pasti ada yang klik dan mereka boleh ikut diberkati juga. Lewat apa yang kamu bagikan, share, banyak orang boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!